Selamat sore Ibu dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Jenny Weldren Hatalibesi dengan nomor PM 121142012002226. Dalam video ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Sebelumnya, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik. Jadi, komunikasi terapeutik merupakan komunikasi interpersonal antara perawat dengan klien yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan juga pengalaman yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien yang mempengaruhi tingkat kesehatan atau perilaku pasien serta dapat mencapai kesembuhan klien. Berikut ini tahapan-tahapan komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama, tahap perkenalan atau pre-interaksi. Tahap ini dimulai sebelum perawat melakukan kontak pertama dengan klien. Pada tahap ini, perawat mengeksplorasi perasaan serta menganalisis kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh perawat tersebut. Perawat juga mencari informasi untuk mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan, dapat merencanakan pertemuan pertama dengan klien tersebut. Tahap ini harus dilakukan oleh seorang perawat agar perawat tersebut memahami dirinya, kemudian mengatasi kecemasan dan meyakinkan dirinya bahwa dia siap untuk berinteraksi dengan klien. Yang selanjutnya, merumuskan tujuan bersama dengan klien. Tujuan interaksi direncanakan atau dirumuskan bersama-sama antara perawat dan klien. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dirumuskan setelah klien diidentifikasi. 2. Tahap orientasi atau tahap perkenalan. Ini juga disebut dengan tahap awal pertemuan yang dilakukan antara perawat dengan klien. Di mana perkenalan pada saat perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien yang akan diberikan tindakan keperawatan. Hal ini menunjukkan bahwa perawat telah menunjukkan sikap keterbukaan kepada klien dan diharapkan dapat mendorong klien untuk membuka dirinya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat dengan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Kita perlu tahu bagaimana sikap perawat pada tahap ini. Yang pertama, memulai dengan membina hubungan saling percaya atau BHSP yang menunjukkan sebuah penerimaan dan komunikasi yang terbuka. Yang kedua, merumuskan kontrak dengan klien, di mana bagian ini mencakup lokasi, kemudian kapan dan lama pertemuan, kemudian materi atau informasi yang akan diperbincangkan dan mengakhiri hubungan sementara. Kemudian perawat juga perlu menjelaskan atau mengklarifikasi peran perawat dan juga klien untuk menghindari kesalahpahaman klien terhadap kehadiran perawat. Yang perlu ditekankan dalam komunikasi adalah perawat hanya menghindari adanya harapan klien yang terlalu tinggi terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi masalah klien. Pada tahap ini, perawat mendorong klien untuk mengeksplorasi perasaannya, di mana klien dapat melakukannya dengan memberikan pertanyaan terbuka agar klien dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya sehingga perawat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu merumuskan tujuan bersama klien. Tujuan interaksi direncanakan atau dirumuskan bersama-sama antara perawat dan klien. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dirumuskan setelah klien diidentifikasi. Kemudian tahap kerja. Tahap ini merupakan inti dari proses komunikasi terapeutik antara perawat dengan klien dalam asuhan keperawatan. Pada tahap ini, perawat harus peka terhadap perubahan respon
verbal maupun nonverbal klien. Selain itu, perawat perlu mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan klien secara mandiri untuk dapat menyelesaikan masalah kesehatannya. Perawat juga diharapkan mampu untuk meningkatkan pengertian dan pengenalan klien akan dirinya, kemudian perlakuannya, perasaan, dan apa yang dipikirkan oleh klien tersebut. Kita perlu tahu tugas dari yang perlu perawat lakukan pada tahap kerja, yakni yang pertama, menyelesaikan masalah klien melalui active listening, yakni perawat membantu klien mendefinisikan masalahnya dengan teknik mendengar aktif, kemudian memahami arti pesan yang disampaikan, kemudian menunjukkan sikap terbuka atau respon positif, dan menawarkan cara mengatasi masalah tersebut, dan mengevaluasi alternatif pemecahan masalah yang selanjutnya fokus pada satu suara atau pesan yang dimengerti, kemudian memberikan arti terhadap pesan tersebut, serta mengingat informasi yang telah disampaikan. Kemudian merespon atau mengkonfirmasi bahwa perawat telah mengerti pesan yang disampaikan oleh klien. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu menyimpulkan percakapan dengan klien. Pada tahap ini, perawat diharapkan agar mampu menyimpulkan percakapan dengan klien untuk dapat menegaskan hal-hal penting yang diperoleh selama percakapan. Kita perlu tahu bagaimana sikap perawat saat melakukan percakapan dengan klien pada tahap kerja ini. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh klien, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Bila perlu, perawat juga membutuhkan diam untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya atau apa yang dirasakan oleh klien tersebut. Kemudian jika situasi memungkinkan, perawat dapat memberikan sentuhan terapeutik, di mana tujuannya untuk memberikan dorongan spiritual agar klien merasa diperhatikan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi atau tahap evaluasi. Pada tahap ini, tahap akhir dari pertemuan antara perawat dengan klien dalam komunikasi terapeutik. Tahap ini terbagi atas dua bagian, yaitu terminasi sementara dan juga terminasi akhir. Di mana terminasi sementara merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien, tetapi perawat akan kembali bertemu dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian terminasi akhir terjadi ketika perawat telah selesai atau mengakhiri keseluruhan rangkaian proses keperawatan yang ditujukan kepada klien tersebut. Pada tahap ini, apa saja tugas dari perawat pada tahap terminasi? Yang pertama, melakukan evaluasi hasil yang terdiri dari evaluasi subjektif dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat, dan evaluasi objektif berupa pencapaian tujuan akhir dari interaksi antara perawat dengan klien, merencanakan tindakan selanjutnya, kemudian membuat kontrak dengan klien untuk pertemuan yang akan datang. Sekian video presentasi saya saat ini terkait dengan tahapan-tahapan komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua agar lebih memahami dan mengerti tentang tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Terima kasih.